Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih rahimakumullah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan di siang tadi sampai detik ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa tema malam ini berkenaan dengan menjaga amaliyah kita di bulan Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Pertama saya ingin sampaikan begini. Jadi ada hadis, memang doib hadis ini, doib secara penilaian para ulama hadis. Doib itu penilaian secara rawi, tapi kalau matanya boleh jadi tidak bertentangan dengan syariat. Memang ada para ulama menyebutkan kalau berhujjah dengan dalil dhaif itu boleh selama untuk fadhailul amal. Yang tidak boleh itu untuk akidah, masalah akidah dan tauhid, juga untuk masalah halal dan haram. Tapi fadilah amal itu diperbolehkan. Hadis ini pertama dalam riwayat Imam Ahmad ya. Riwayat Baihaqi, awaluhu rahmatun. Jadi bulan Ramadan itu terbagi tiga. Awalnya itu rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya itu ampunan, kemudian wa akhiruhu itqun minan nar, jadi akhirnya itu terbebas dari api neraka. Menurut para ahli hadis, penilaian perawi hadis ini dhaif. Saya sampaikan dhaif, tetapi tidak ada pertentangan di sini maknanya. Artinya memang yang sahih itu menyebutkan Ramadan ini 1 bulan ya rahmat, 1 bulan maghfirah, tidak terbagi tiga. Tapi nggak masalah. Maksudnya begini, kalau tadi terbagi tiga, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga, hari ini kita masih ada di 10 pertama. Kata para ahli, 10 hari pertama ini adalah masa peralihan, masa penyesuaian. Jadi Bapak Ibu, terutama adik-adik pemuda remaja yang tidak terbiasa seperti ibadahnya orang tua, itu agak berat memang. Karena masa peralihan yang makannya pada subuh biasanya sekarang jadi qobla subuh. Yang makannya biasanya ba'da zuhur kalau makan siang, sekarang harus menunggu ba'da maghrib. Kan begitu ya? Yang biasanya sholat isyanya pun tidak berjamaah, kita jujur saja tidak berjamaah biasanya kan? Ada beberapa, kita akui saja. Karena mungkin ramai di bulan Ramadan, malu kalau nggak ke masjid kan begitu. Bahkan ditambah dengan sholat sunnah tarawih. Nah ini maksud saya apa? Kalau itu dilakukan karena Allah, dilakukan dengan sabar, dilakukan ihtisaban, atau apa bahasa hadis itu iman wa ihtisaban, didasari dengan iman dan karena Allah, maka 10 hari pertama ini akan menjadi standar, akan menjadi barometer, akan menjadi acuan pijakan di 10 hari kedua dan apalagi di 10 hari terakhir.
Kalau 10 hari kedua, ketiga, mohon maaf, bahasa lainnya melehoi misalkan, semakin males. Nah, ada pertanyaannya, saya tidak perlu tuduh, tanya diri kita, apakah benar gak serius kita karena Allah melakukan ini, atau karena ritual ramenya saja? Tanya diri kita. Sebab teorinya sememangnya kalau 10 hari pertama ini kita serius puasa di siang harinya, serius benar-benar puasa, bukan kata Imam Al-Ghazali shaumul 'am, bukan puasa wajib umum bukan orang awam, bukan, tapi shaumul khas, benar-benar puasa ya. Lalu baca Qur'annya serius, memang bukan karena rame-ramean, bukan, memang karena perintah Allah, perintah Nabi-Nya memperbanyak baca Al-Quran. Tarawihnya pun karena mengikuti sunnah Rasul, bukan karena rame-rame. Maka akan kelihatan apakah nanti itu semakin malas atau meningkat. Coba kita rasakan. Itu pertanyaannya bagi diri kita masing-masing. Jadi mempertahankan sampai akhir itu masih jauh. Ibaratnya sekarang masih babak penyisihan, belum 16 besar, belum perempat final, belum semifinal, finalnya tadi. Apakah kita lolos ke babak final mati 16 besar kalau kedua begitu, atau mungkin 8 besar? Itu masih babak penyisihan. Kita lihat siapa diri kita, bukan bunuh orang lain. Kita tanya, kita istiqomah tidak sampai akhir, sebagai mana masjid ini istiqomah. Dia tanya diri kita. Nah, itu kata para ahli, teorinya itu bergantung sekarang. Jadi bergantung sekarang. Dan ini sejalan seiring dengan pendapat para ulama ahli tafsir, mengapa malam Al-Qadar itu hadir di 10 malam terakhir. Betul ya? Kan hadis sahih mengatakan demikian, di 10 malam terakhir, artinya di malam-malam ganjil. Memang ada khilafiyah, ganjilnya itu apakah dihitung dari akhir atau dari 21? Kan kalau dihitung dari akhir, sebaliknya 22, 24, 26 kan begitu. 10 malam terakhir itu dihitungnya dari mana? Itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting 10 malam terakhir kita meningkatkan amaliyah Ramadan ini. Ini tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk ya, bagi mereka yang hanya mau meningkatkannya baru waktu itu. Gak bisa. Jadi semua ada step by stepnya. Gak bisa nanti saya mau akhir-akhir. Mau bisa, mau langsung ke final atau mau langsung ke semifinal, kalau nggak itu bapak penyisihan itu logikanya. Jadi tergantung sekarang. Sehingga malam Al-Qadar itu akan hadir, akan menemui dalam bahasa kita itu istilahnya itu bagi mereka, terhadap mereka yang sudah mempersiapkan dirinya dari awal, bukan hanya tiba-tiba hadir di akhir. Bisa dipahami barangkali seperti itu ya. Jadi bagi mereka yang rupiahnya sudah siap dari awal. Al-Qadar malam yang mulia, Al-Qadar malam yang sempit. Mengapa? Sebab tanazzalu alaihim malaikat penuh akan turun. Qadar juga diartikan apa? Standar, barometer kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang, kita akan seperti apa? Menjadi orang yang istiqomah, orang yang ahli ibadah, orang yang sebaliknya, orang yang menyembah Allahnya karena Ramadan, atau orang yang menyembah Allahnya karena Allah. Nanti kelihatan. Yuk, mumpung masih di awal nih, saya mengajak diri saya dan Eka Subah, yuk kita benar-benar di awal ini memang semata-mata karena Allah, bukan karena sekadar rutinitas, ritual, bukan karena rame-ramean, sehingga nanti kelihatan di akhir ramenya itu di diskon di pasar, ramenya itu di sibuk hal-hal yang berkenaan dengan materi, ya, bukan sibuk dalam berkenaan dalam ibadah. Saya kira itu saja. Bagaimana tips menjaga istiqomah kita sampai akhir. Jadi perjalanan kita masih panjang, belum pertengahan ini belum. Kita masih belum 10 malam pertama juga belum selesai. Kita baru masukin malam ke-9 ya. Betul kan? Yang satu Ramadannya hari Selasa. Kalau yang satu Ramadannya hari Senin, yang mungkin malam ke-10. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.